Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali satu pertanyaan menarik nih. Bagaimana sih caranya sekelompok orang, entah itu tim atau organisasi, bisa terus-menerus berinovasi bareng seiring waktu gitu. Kan seringkali bukan cuma soal satu ide cemerlang aja ya, tapi gimana ide-ide itu bisa lahir, terus tumbuh, bahkan mungkin diwariskan dalam kelompok itu. Persis. Nah, pembahasan kita kali ini sumbernya dari bab 5 buku Innovating Minds. Fokusnya memang ke dinamika inovasi kolektif ini. Oke. Dan ini penting banget, karena seperti yang Anda bilang tadi, inovasi besar itu jarang banget muncul dari satu orang jenius sendirian di ruang hampa. Iya, betul. Seringnya ini tuh perjalanan bareng-bareng. Sangat dipengaruhi cara kita belajar dari pengalaman masa lalu, tapi juga gimana kita membayangkan masa depan. Jadi, dinamika kelompok ini, jadi kunci yang rumit, tapi krusial banget. Baiklah, jadi misi kita hari ini jelas ya. Kita mau coba bongkar gimana sih pengetahuan itu dibagi, terus dibangun bersama dalam tim. Gimana mereka adaptasi sama perubahan, dan ya gimana kita secara kolektif bisa membayangkan dan menciptakan masa depan. Kita mulai dari contoh yang menurut saya langsung kena dari buku ini. Ada universitas yang punya tugas, kelihatannya sederhana, memindahkan 10.000 mahasiswa ke asrama. Cuma dalam 3 hari. Kok bisa ya proses ini jadi makin mulus dari tahun ke tahun? Ini pasti bukan kebetulan kan? Tentu bukan. Ini ilustrasi bagus banget dari apa yang disebut rutinitas organisasi. Tapi bukan rutinitas yang kaku ya. Oke. Martha Feldman yang dikutip di sini melihatnya sebagai aliran ide, tindakan, hasil yang terus berubah dan saling mempengaruhi. Nah, ini membawa kita ke konsep yang lebih dalam, pengetahuan organisasional atau organizational knowing. Organizational knowing. Jadi ini lebih dari sekedar katakanlah buku panduan atau SOP gitu ya. Oh, jauh lebih dalam. Ini mencakup sejarah bersama tim atau organisasi itu, terus pemahaman-pemahaman yang nggak terucapkan, tacit knowledge, yang mungkin sulit kalau dituliskan. Sampai ke rasa kolektif tentang, ya beginilah cara kerja kita di sini. Nah, salah satu mekanisme menarik di baliknya itu namanya memori transaktif, transactive memory. Memori transaktif. Kedengarannya kayak ingatan bersama gitu. Bisa dibilang begitu. Ini pada dasarnya kayak sistem peta pengetahuan di dalam tim. Peta pengetahuan. Maksudnya? Jadi, anggota tim itu entah sadar atau enggak, mereka tahu siapa yang paling paham soal A, siapa yang jago di B, siapa yang pegang info C. Semacam pembagian kerja kognitif gitu. Oh, oke. Jadi, daripada semua orang harus tahu segalanya, yang mana nggak mungkin juga ya, tim secara kolektif tahu kemana harus nanya atau cari info atau keahlian yang lagi dibutuhkan. Ini soal efisiensi kognitif kolektif. Menarik. Jadi kayak bangun semacam otak tim yang terdistribusi gitu ya. Ada contoh nggak gimana ini beneran bekerja dalam praktek? Nah, ada. Di bab ini ada eksperimen origami yang jelasin ini banget. Jadi ada 3 kelompok mahasiswa diminta bikin origami sapi sama ember susu. Oke, origami. Terus? Kelompok pertama, mereka praktik langsung bikin origami. Terus, nah ini kuncinya. Mereka dikasih waktu buat refleksi bareng soal proses kerja tim mereka tadi. Refleksi bareng ya, dicatat. Kelompok 2. Kelompok 2 cuma nonton video tim lain yang berhasil. Kelompok 3 jadi kontrol aja, melakukan aktivitas lain. Lalu, apa bedanya pas mereka semua diminta berkreasi bikin sesuatu yang baru? Nah, ini bagian pentingnya. Pas semua tim diminta bikin objek dekorasi origami baru, tugas yang butuh kreativitas nih, tim yang tadi praktek langsung plus refleksi bareng. Iya. Ternyata hasilnya jauh lebih kreatif. Dan yang lebih mengejutkan lagi, keunggulan ini tetap ada loh, bahkan ketika anggota timnya diacak dan dipasangin sama orang baru dari kelompok yang sama. Wow, serius? Jadi bukan cuma soal skill individu bikin origami dong ya? Tapi mereka belajar caranya memanfaatkan pengetahuan kolektif tim. Proses refleksi itu yang bangun peta siapa tahu apa tadi. Tepat sekali. Pengalaman langsung yang diikuti refleksi bersama itu yang membangun fondasi si memori transaktif tadi jadi kuat. Mereka jadi belajar bagaimana kerjasama secara efektif, gimana manfaatin keahlian yang tersebar itu. Masuk akal. Ternyata, nonton video aja nggak cukup buat bangun pemahaman mendalam soal dinamika internal tim dan peta pengetahuannya. Ini nunjukin banget kekuatan belajar cara belajar bersama. Ini jadi ingat contoh lain di buku itu. Perusahaan software yang punya database layanan pelanggan baru. Awalnya cuma buat ngelacak masalah biasa aja kan? Betul.
Tapi ternyata berkembang jadi lebih dari itu. Database itu, tanpa diduga, jadi semacam alat pembelajaran kolektif. Gimana ceritanya? Spesialis layanan pelanggan mulai saling sharing solusi buat masalah rumit di database itu. Nah, lebih dari itu, karena database-nya transparan, kelihatan beban kerja tiap orang, rekan kerja lain mulai proaktif bantu kalau lihat ada yang lagi kewalahan. Wah, keren! Ini contoh nyata dari apa yang disebut heedfulness, kewaspadaan atau perhatian kolektif. Kemampuan tim buat bertindak secara terkoordinasi, penuh perhatian, didorong pemahaman bersama soal situasi, dan siapa butuh apa. Ini cuma bisa terjadi kalau ada pemahaman bersama dan memori transaktif tadi. Oke, jadi jelas ya, fondasi pengetahuan sama peta siapa tahu apa, alias memori transaktif ini penting banget. Nah, terus gimana caranya kelompok bisa nemuin dan ngolah ide-ide yang baru? Kalau individu punya lanskap ide, kelompok gimana? Buku ini nyinggung soal ide-ide perlu ketemu di ruang persimpangan atau intersection space. Iya, konsep intersection space atau ruang persimpangan ini penting. Disinilah tempatnya ide-ide yang mungkin tadinya kepisah, atau bahkan ide lama yang dulu belum waktunya, bisa ketemu sama konteks baru atau ide baru lainnya. Nah, pertemuan ini bisa memicu kombinasi yang inovatif. Oke, Pertanyaannya kan, gimana organisasi bisa efektif bikin dan manfaatin ruang persimpangan ini? Ini erat banget kaitannya sama konsep kapasitas penyerapan, absorptive capacity. kapasitas penyerapan, kemampuan menyerap gitu ya? Intinya sih, ini soal seberapa jago sebuah organisasi buat ngenalin nilai informasi baru dari luar, terus nyerapnya, dan ini nih kuncinya, nerapinnya buat hasilin sesuatu yang baru atau bernilai. Kapasitas ini nggak muncul tiba-tiba. Dia sangat bergantung sama fondasi pengetahuan dan keahlian yang udah dipunya sama organisasi itu. Analoginya mungkin kayak belajar bahasa asing ya. Gimana tuh? Semakin banyak kosakata, pengetahuan internal kita, semakin gampang kita nangkap frasa baru, ide eksternal, terus bisa kita pakai dalam percakapan atau menerapkannya. Oh iya bener juga. Jadi makin banyak tahu, makin gampang belajar hal baru. Contohnya di dunia nyata gimana? Ada studi soal produsen anggur di Chili di buku ini. Nah, itu ngasih gambaran jelas banget. Perusahaan anggur yang kapasitas penyerapannya tinggi diukurnya dari, misalnya, pelatihan staf, pengalaman di industri, investasi R&D mereka. Iya. Ternyata punya jejaring yang jauh lebih luas ke sumber-sumber pengetahuan eksternal, kayak ke institut riset, asosiasi bisnis, pemasok, konsultan. Mereka lebih aktif menyerap dari luar. Jadi mereka lebih terbuka gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bahkan menariknya, mereka seringkali jadi kayak simpul pengetahuan buat perusahaan lain di sekitarnya. Jadi, mereka sumber sekaligus penyerap. Wah, menarik. Nah, ngomongin soal serap menyerap ide, apakah struktur organisasinya sendiri juga ngaruh? Oh, sangat berperan. Ada studi menarik lagi nih, soal tim pengembang software. Oke, Software yang lebih modular. modular. Maksudnya? Komponennya bisa diganti-ganti tanpa terlalu ganggu bagian lain. Nah, sebaliknya, tim yang strukturnya rapat, tightly coupled, yang banyak ketergantungan antar unitnya, cenderung bikin software yang lebih terintegrasi. Kalau mau ngubah satu bagian, seringkali perlu penyesuaian di banyak tempat lain. Jadi struktur timnya itu seolah-olah tercetak gitu ya di arsitektur produknya. Dan ini pasti ngaruh ke cara mereka cari solusi dong. Bisa dibilang begitu, struktur itu kan nentuin gimana info ngalir, gimana interaksi terjadi, ujung-ujungnya ya gimana masalah dilihat dan solusi dicari. Nah, ini nyambung lagi ke pentingnya model mental bersama atau shared mental models. Model mental bersama. Iya, waktu tim punya pemahaman yang sama soal tugas, tujuan, peran masing-masing, kolaborasi jadi jauh lebih efektif. Apalagi kalau lagi butuh improvisasi atau respon cepat di situasi dinamis, model mental bersama inilah yang memungkinkan heedfulness yang tadi kita bahas. Oke. Kita udah ngobrolin soal bangun pengetahuan, terus mempertemukan ide. Sekarang, gimana soal kemampuan adaptasi? Gimana caranya kelompok bisa ngelepas cara lama yang udah nggak efektif? Tantangannya seringkali justru di unlearning melepas pembelajaran itu ya? Unlearning ini emang tantangan besar, tapi krusial banget buat bisa adaptasi. Dan ternyata, kepribadian anggota tim itu main peran signifikan loh. Oh iya, gimana tuh? Ada studi pakai simulasi militer. Di tengah jalan, aturan mainnya tiba-tiba diubah sama peneliti. Hasilnya, peserta yang secara individual punya tingkat keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience lebih tinggi. Mereka lebih cepat dan lebih efektif adaptasinya sama aturan baru yang nggak pasti itu.
Itu kalau individu ya. Gimana kalau kita lihatnya di level tim? Nah, ada studi lain yang relevan banget. Peneliti secara sengaja, mendadak gitu, ngubah struktur peran dalam tim yang lagi ngerjain tugas. Terus? Tim yang secara agregat jadi gabungan atau rata-rata sifat anggotanya lebih terbuka terhadap pengalaman, terus lebih berorientasi pada pencapaian, conscientious achievement, punya dorongan kuat buat berhasil, gigih gitu, dan kurang kaku atau tergantung aturan, lower conscientious dependability, jadi kurang butuh keteraturan, lebih spontan. Tim yang kayak gitu kenapa? Nah, tim yang kayak gitu terbukti lebih fleksibel. Mereka lebih cepat nyesuaiin diri sama struktur baru dan bisa bikin keputusan yang lebih baik setelah perubahan itu. Jadi komposisi kepribadian tim secara keseluruhan itu ngaruh banget ya ke kelenturan mereka pas ada guncangan. Bukan cuma soal satu atau dua orang bintang aja. Tepat. Ini juga kelihatan di studi soal konflik di tim mahasiswa. Tim yang anggotanya secara agregat lebih terbuka dan lebih stabil emosinya, kurang neurotik, cenderung nangani konflik internal lebih konstruktif. Konstruktif gimana maksudnya? Fokusnya ke masalah tugasnya, bukan malah jadi debat personal. Nah, cara nanganin konflik ini akhirnya ngaruh positif ke kinerja tim. Ini semua nunjukin kalau perubahan itu proses berkelanjutan yang kompleks. Ada model di buku ini di gambar 5.4 yang ngerangkum faktor-faktornya. Ada faktor individual, Kayak pandangan awal, perasaan, pengalaman gitu ya? ya terus pemahaman kenapa perlu berubah, ada juga faktor organisasional. Kayak sejarah perubahan sebelumnya di situ, dukungan formal dari organisasi, semuanya saling interaksi dalam proses unlearning dan pembaruan atau renewal. Wah, kompleks ya. Nah, ini ngebawa kita ke salah satu tegangan paling klasik lah ya dalam inovasi. Menyeimbangkan antara eksplorasi versus eksploitasi. Maksudnya, haruskah kita fokus nyempurnain yang udah ada dan efisien, eksploitasi, atau harus berani nyoba hal baru yang berisiko, eksplorasi? Gimana tuh? Ini dilema fundamental banget. Eksploitasi itu kan buat mastiin bisnis jalan hari ini. Tapi eksplorasi dibutuhkan buat relevansi dan sukses jangka panjang. Jadi dua-duanya perlu ya? Perlu banget. Terlalu fokus ke eksploitasi, kita bisa ketinggalan zaman. Tapi kalau terlalu banyak eksplorasi, bisa-bisa sumber daya habis tanpa hasil yang jelas. Keseimbangan itu kuncinya, tapi nyapeknya itu yang susah banget. Tuh dari dunia teater nirlaba di AS itu menarik banget loh. Ternyata teater yang penontonnya udah setia, jumlahnya banyak, justru cenderung kurang melakukan eksplorasi artistik. Nah, itu dia. Mereka jadi kayak lebih main aman gitu ya buat jaga audiens yang udah ada. Semacam jebakan kesuksesan mungkin. Persis. Kesuksesan saat ini, hasil dari eksploitasi, bisa tanpa sadar malah menghambat kemauan buat ambil resiko demi masa depan, yaitu eksplorasi. Terus gimana ngatasinnya? Ya ada beberapa strategi. Misalnya? Diferensiasi struktural. Misalnya punya unit R&D khusus buat eksplorasi yang dipisah dari bisnis utama. Atau kalau di konteks teater tadi, punya panggung utama buat yang populer, sama panggung kecil buat eksperimen. Diversifikasi pemasaran juga bisa jadi cara. Tapi ada catatan penting kan dari studi lanjutan teater itu soal menyelaraskan strategi? Betul, ini penting. Studi lanjutannya ngelihat data finansial. Ternyata, khususnya buat organisasi yang lebih besar dan udah mapan, menyelaraskan pendekatan itu cenderung lebih baik secara finansial. Menyelaraskan gimana maksudnya? Artinya gini, kalau produksinya eksploratif, misalnya bikin pertunjukan eksperimental, pemasarannya juga sebaiknya eksploratif. Target audiens baru, pakai cara baru. Sebaliknya, kalau produksinya eksploitatif, drama populer misalnya, pemasarannya juga eksploitatif. Target pelanggan setia, pakai saluran tradisional. Jadi jangan dicampur aduk gitu ya, kayak pertunjukan eksperimental tapi dipasarin secara tradisional. Nah, menurut studi itu, mencampur adukan gitu ternyata kurang efektif buat mereka. Ini nunjukin pentingnya keselarasan strategi inovasi secara keseluruhan. Nggak bisa sepotong-potong. Oke. Selain mengimbangkan internal, gimana cara efektif buat narik ide dari luar? Salah satu yang dibahas kan inovasi pengguna ya, user innovation. Pengguna ternyata bukan cuma konsumen pasif. Jelas bukan. Pengguna itu seringkali punya pemahaman kontekstual yang dalam banget, yang mungkin nggak kepikiran sama perancang internal. Mereka modifikasi produk, bahkan kadang bikin solusi sendiri buat masalah mereka. Muji, perusahaan retail Jepang itu, contoh bagus banget gimana memanfaatkan potensi ini. Oh ya, Muji. Gimana cara mereka? Mereka secara aktif minta ide dari pengguna. Lewat platform online gitu, misalnya mereka lempar tema spesifik kayak,
solusi duduk nyaman di rumah. Terus pengguna ngasih ide. Iya, pengguna usulin ide, yang lain bisa komentar. Nah, ide yang kelihatan menjanjikan itu kemudian dikembangin sama desainer muji. Seringkali dengan ngelibatin pengguna lagi dalam prosesnya. Misalnya milih bahan bareng. Kolaboratif banget ya. Betul, ini siklus yang disebut making finding. Bikin sesuatu, terus menemukan, dengan bantuan pengguna, gimana cara bikinnya lebih baik. Atau bahkan nemuin kebutuhan baru yang belum terpikirkan. Ini kolaborasi aktif. Selain inovasi pengguna, ada cara lain buat memperluas pencarian ide? Tentu ada. Misalnya keragaman internal tim, beda latar belakang fungsi, pendidikan, budaya. Terus, rotasi staf antar proyek atau divisi buat nyebarin pengetahuan, kolaborasi antar organisasi, sama pemasok atau kampus misalnya. Dan tentu aja open innovation atau kontes inovasi. Ada satu metode lagi yang menarik banget, pencarian siaran atau broadcast search. Itu yang contohnya soal tantangan sequencing genetik big data itu bukan sih? Benar banget. Peneliti ini kan hadapi masalah komputasi yang super kompleks ya. Nah, daripada cuma hanya ke ahli bioinformatika aja, mereka bikin langkah cerdas. Gimana tuh? Mereka rumuskan ulang masalahnya pakai bahasa yang lebih umum, lebih abstrak. Jadi bukan ngomongin sequence gen, tapi ngomongin string. Bukan segmen gen, tapi substring. Ditambah metrik penilaian yang jelas tentunya. Terus disebar luas gitu masalahnya. Hasilnya gimana? Mengejutkan. Solusi terbaiknya justru datang dari orang-orang di luar bidang komputasi biologi sama sekali. Loh, kok bisa? Karena dengan mengabstraksi masalahnya, ngilangin jargon-jargon khusus, mereka jadi membuka pintu buat orang-orang dengan toolkit atau cara berpikir yang beda banget buat ikut serta. Ini nunjukin kekuatan luar biasa dari ngelihat masalah dari sudut pandang baru. Seringkali dari luar lingkaran ahli yang biasa. Reframing masalah itu kuncinya. Luar biasa ya. Oke, akhirnya nih setelah semua proses tadi mengingat masa lalu, belajar bareng, adaptasi, nyari dari luar gimana caranya kelompok bisa membayangkan dan bergerak menuju masa depan, kita tahu kan teknik individu kayak mental contrasting, bandingin visi ideal sama hambatan nyata itu penting buat capai tujuan. Ini berlaku juga nggak secara kolektif? Prinsipnya serupa kok. Inovasi kolektif yang berkelanjutan itu intinya adalah tentang membangun di atas fondasi masa lalu, tapi sambil secara aktif mengantisipasi, membayangkan, dan ya, membentuk masa depan. Jadi kayak tarian gitu ya? Iya, ini tarian yang kompleks, antara memori kolektif, pembelajaran terus-menerus, struktur yang mendukung, kapasitas buat nyerap ide baru, kemampuan adaptasi, dan juga strategi yang sadar. Kayak menyimbarkan eksplorasi dan eksploitasi tadi, semuanya harus jalan selaras, menavigasi dinamika internal dan juga arus dari eksternal. Jadi, mungkin ini pertanyaan penutup ya buat Anda para pendengar renungkan. Coba pikirin deh, di tim atau organisasi Anda sendiri, gimana sih keseimbangan saat ini antara menggali sumur yang udah ada alias eksploitasi dengan mencari sumber air baru alias eksplorasi? Apakah cara kerja, struktur, pola komunikasi Anda saat ini itu beneran mendukung atau malah jangan-jangan menghambat kemampuan buat berinovasi bersama seiring waktu? Dan mungkin lebih jauh lagi, apakah Anda sebagai bagian dari kelompok itu secara sadar meluangkan waktu untuk belajar bagaimana cara belajar dan beradaptasi bersama? Karena memahami dinamika yang kita diskusikan ini bisa jadi langkah awal yang penting untuk membina kolaborasi yang lebih adaptif, lebih efektif, dan ya pada akhirnya lebih inovatif di masa depan yang pasti terus berubah. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, menjelajahi seluk-beluk inovasi kolektif berdasarkan bab 5 dari Innovating Minds. Semoga ini bisa memberi percikan pemikiran untuk konteks Anda masing-masing ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.